Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Riyadhus Shalihin, dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas bab yang ke-20, yaitu bab biddilalati ala khairin wa du'a ila hudan aw dhalalah. Bab menunjukkan kepada yang baik atau kepada kebaikan dan mengajak kepada kebenaran atau kesesatan. Kita tahu bahwa kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis dan disusun oleh Imam Nawawi mengajak kita kepada nilai-nilai akhlak dan adab. Melalui bab ini beliau ingin menyampaikan kepada kita bahwa salah satu akhlak mulia seorang muslim bisa selalu bermanfaat bagi orang lain. Di antara manfaat yang diberikan kepada orang lain adalah selalu aktif, ya, mengajak orang lain kepada kebaikan. Apa saja yang bermanfaat, segala hal yang bermanfaat, lalu kita mengajak manusia kepada hal itu namanya mengajak kepada sesuatu yang bermanfaat di dunia, namanya mengajak kepada kebaikan. Makanya kebaikan itu artinya segala sesuatu yang bermanfaat untuk ibadah kita. Makanya harta yang bermanfaat disebut oleh Allah sebagai kebaikan. Jadi kebaikan itu adalah segala yang bermanfaat di dunia untuk ibadah seorang muslim. Itulah yang dimaksud dengan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya, berilah kami kebaikan di dunia. Apa yang dimaksud kebaikan di dunia? Segala sesuatu yang bermanfaat bagi proses ibadah kita kepada Allah, ya. Jadi segala yang bermanfaat di dunia disebut dengan kebaikan. Nah, mengajak kepada kebaikan maknanya lebih luas daripada dakwah. Lebih luas maknanya dan cakupannya daripada dakwah. Tidak semua ajakan kepada kebaikan dikategorikan sebagai dakwah. Dakwah lebih sempit cakupannya, ya. Apa itu dakwah? Dakwah itu artinya mengajak manusia kepada agama, kembali kepada Allah, kembali kepada tauhid. Jadi ketika objek ajakan kita adalah agama, maka disebut dengan dakwah. Karena agama ini dasarnya ilmu, makanya seorang yang bodoh tidak boleh berdakwah. Karena perkara agama perkara wahyu, ya, perkara ilmu. Makanya syarat orang yang berdakwah harus memiliki ilmu agama, ya. Jadi kalau sekedar mengajak kepada kebaikan, menggalakkan sedekah misalnya, mengajak untuk
apa namanya, membangun sarana pendidikan, ya apa saja, misalnya sekolah gratis, sekolah murah, itu namanya bukan dakwah, mengajak kepada kebaikan. Tapi kalau sudah masuk ke dalam ranah agama, yaitu masalah yang terkait dengan agama, apapun masalahnya, maka itu disebut dengan dakwah. Maka orang yang sudah mengajak kepada agama, misalnya, "Hai, ayo kita sholat," itu dakwah itu. Karena sholat itu masuk dalam ranah agama. Jadi nggak boleh orang awam mengajak orang kepada sholat, kecuali dia tahu permasalahan sholat dari A sampai Z. Ya, dia menguasai. Itu yang disebut dengan ayat. Di mana Nabi SAW ketika beliau bersabda, "Ballighu anni walau ayah," sampaikan dariku walaupun satu ayat. Apa maksud ayat di sini? Satu permasalahan agama. Ayat itu satu permasalahan agama. Jadi orang yang akan berdakwah tidak harus alim gitu. Yang penting dia menguasai salah satu permasalahan agama yang akan dia dakwai dan sampaikan kepada orang lain gitu. Misalnya dia tadi sholat, dia ingin menyampaikan tentang apa, misalnya dia ingin menyampaikan tentang puasa, ya, mengajak orang untuk berpuasa, itu dakwah itu. Tapi sebelum dia ngajak, dia harus tahu ilmu tentang puasa. Ya, dia ingin mengajak orang lain misalnya untuk apa namanya, melakukan amal ibadah, apa saja pokoknya. Kalau sudah masuk wilayah agama, maka ajakannya itu harus syarat dengan ilmu. Tidak boleh kosong ilmu, yaitu ilmu yang berkaitan dengan masalah tertentu yang akan dia sampaikan kepada orang lain. Ya, jadi nggak ada masalah kalau dia bukan alim, tapi paling tidak dia menguasai masalah, ya, tertentu yang akan dia sampaikan kepada orang lain. Nah, jadi permasalahan ajakan kepada kebaikan tidak seketat dakwah. Jadi di sini Imam Nawawi menekankan seorang yang berakhlak baik, dia selalu aktif dengan senantiasa mengajak orang lain kepada kebaikan. Dia bisa menjadi perintis, ya, yang kembali dia yang memulai kebaikan. Dia tidak pernah menunggu kebaikan, dia selalu memulai segala sesuatu yang baik. Dia tidak nunggu orang untuk berbuat dulu baru dia berbuat, tapi dia yang pertama. Bahkan dia mengajak, dia yang memotivasi segala kebaikan, ya, menggalang dana untuk saudara kita yang kurang mampu, yang sedang sakit. Ini namanya akhlak. Seorang muslim tidak boleh pasif. Seorang muslim itu harus aktif, selalu bermanfaat bagi orang. Paling tidak dia menunjukkan kepada yang baik. Dia tidak punya uang, dia hubungi orang-orang yang berduit, yang punya kelebihan rezeki, untuk bisa menyumbangkan sebagian donasi, untuk disumbangkan, dia koordinatornya. Apa yang bisa saya lakukan? Seorang ingin berbuat baik, ingin mengajak kebaikan, jangan menunggu. Saya ingin berbakti, melakukan menyumbang anak yatim, membantu fakir miskin, tapi saya nggak punya duit. Bingung dia, nggak usah. Bisa jadi koordinator bakti sosial, bisa jadi koordinator sunatan massal, bisa apa namanya, apa saja. Yang penting dia
dipercaya oleh banyak orang. Makanya amanah itu penting. Ini penting para jamaah sekalian. Dan itu semua masuk dalam wilayah apa? Mengajak kebaikan. Misalnya dia punya lembaga sosial, penyuluhan jenazah, santunan anak yatim, santunan untuk orang-orang yang sakit. Kan banyak sekarang nih lembaga-lembaga. Nah, dia harus aktif ke sana gitu loh. Ya. Nah, ini namanya mengajak kepada kebaikan. Sekarang kalau tidak ada misalnya tentang penyuluhan jenazah, kasihan. Kalau ada di antara keluarga kita di daerah Tangerang misalnya, lalu bingung siapa yang menyelenggarakan jenazah ini, ngurus jenazah sampai dikapanin, disolatin sampai masuk ke dalam kubur, yang diselenggarakan sesuai dengan sunnah, siapa? Tapi kalau sudah ada yang berintis di sini, ada yang mulai, kita siap dari tim Tangerang misalnya. Alhamdulillah, ada orang yang baru mengenal sunnah semakin semangat dan cinta sunnah, karena orang-orang yang di atas sunnah ini kompak begitu. Nah ini para jamaah, ini namanya masuk dalam akhlak, mengajak kepada kebaikan. Tapi kalau sudah wilayah agama, zakat, sholat, itu wilayah dakwah, bukan lagi mengajak kepada kebaikan. Kalau kita sadar bahwa kita tidak menguasai itu masalah tertentu dalam agama, mendingan mundur, jangan asal bicara. Ya. Kemudian dakwah itu ada dua. Selain secara umum sifatnya ketat, harus ada ilmu. Nggak ada ilmu jangan bicara, jangan dakwah. Itu otomatis itu. Ya. Dakwah itu selama bicaranya apa-apa, objeknya yang dibicarakan atau yang disampaikan agama, maka itu disebut dengan dakwah. Seorang berdakwah dilakukan dengan dua cara. Apakah dengan ucapan atau dengan perbuatan? Bilisanil hal atau bilisanil maqal. Ya, dengan ucapan atau dengan perbuatan. Makanya contoh misalnya dakwah dengan lisan. Kita tidak boleh bicara tentang agama kalau kita tidak punya ilmunya, tidak memahami masalah tertentu dengan baik. Dilarang oleh Allah walaupun hanya bicara. Sebagaimana surah Al-Isra ayat 36 Allah berkatakan wala takfu ma laysa laka bi'ilm. Jangan kamu mengikuti suatu yang kamu tidak tahu. Ayat ini konteksnya apa? Konteksnya dakwah. Ingat, mengajak kepada kebaikan berbeda dengan dakwah. Berbeda dengan dakwah. Makanya orang-orang yang baru bertaubat tidak boleh berceramah, mengajak kaum muslimin untuk mengerjakan sholat, mengajak kaum muslimin untuk tidak minum khamr, mengajak kaum muslimin untuk tidak berzina. Itu dakwah itu, karena sudah masuk wilayah agama. Ya, jangan bicara kalau kita tidak menguasai ilmunya. Yang kedua, dakwah dengan perbuatan. Dakwah dengan perbuatan. Gitu. Ketika kita dan dakwah dengan perbuatan itu lebih efektif ketimbang dakwah dengan ucapan. Lebih dekat kepada taufik pertolongan Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya kata Nabi alaihissalam, ya, di mana dakwah dengan perbuatan itu lebih efektif, lebih berpengaruh daripada dakwah dengan ucapan. Karena orang itu melihat keteladanan. Bagaimana Allah berfirman, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Imam di sini artinya panutan.
Dari ayat ini para ulama mengambil istinbat atau mengambil dua faedah. Ya. Faedah yang pertama, bahwa sukses dalam dakwah terutama kepada keluarga adalah dengan banyak berdoa. Doa itu cara terbaik untuk mengajak orang lain kepada kebaikan. Merubah manusia menjadi lebih baik itu doa. Makanya orang tua ketika mendidik bukan lebih banyak marahnya, bukan lebih banyak ngomelnya daripada doanya. Doa itu lebih dekat kepada taufik. Hablana min azwajina, itu doa. Yang kedua, faedah yang kedua adalah bahwa untuk berhasil dalam berdakwah adalah memberi contoh. Bukan hanya bicara tapi tidak pandai memberi contoh. Wa ja'alna lil muttaqina imama, jadikan kami panutan. Itu maksud imam bagi orang-orang yang bertakwa. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Dan dikata Imam Hasan Basri rahimahullah mengomentari ayat itu, kata beliau, "Idun nas bi fi'lik wa la ta'itum bi qawlik." Oleh karenanya kata beliau, dakwahi manusia, nasihati mereka dengan perbuatanmu, jangan nasihati mereka dengan ucapanmu. Karena orang itu akan menghormati kita, menghargai kita, bahwa kita benar jujur dengan ilmu, ucapan, karena perbuatan kita benar. Apalagi di masyarakat, orang tuh lihat bukan hanya gelar, bukan hanya nilai, bukan hanya ilmu, yang dilihat itu perbuatan kita. Makanya dakwah di masyarakat itu lebih baik, lebih efektif apabila kita dakwah dengan perbuatan, dengan akhlak, dengan contoh. Ya. Kemudian kalau kita bicara dakwah dengan cakupan yang lebih sempit, tidak hanya ilmu, karena orang punya ilmu saja dalam dakwah tidak cukup, tapi dia harus tahu metode dakwah, manhajud dakwah. Karena ilmu ini sesuatu yang thaqil, berat. Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila, kami akan berikan kepadamu sesuatu yang berat. Agama ini berat. Kenapa berat? Bertolak belakang dengan hawa nafsu. Kalau ngajak kebaikan, yuk kita kerja bakti, nggak ada agama di situ. Kalau dia memang orangnya nggak egois, mau ikut kerja bakti. Tapi kalau ke agama, ya kan, yang biasa nggak sholat, yuk kita sholat. Yuk kajian, berat. Kalau dibicara agama, maka bicara sesuatu yang berat, karena bertolak belakang dengan hawa nafsu. Makanya dalam dakwah ini diperlukan bukan hanya ilmu, tapi hikmah. Apa itu hikmah? Tanzilul asya fi manaziliha wa wad'a fi mawdi'iha, menempatkan suatu pada tempatnya. Jadi ketika kita akan berdakwah, contoh kepada keluarga, kita harus tahu keluarga kita ini dia awam atau berpendidikan sedang atau tinggi, dia tokoh atau orang biasa atau baru ngaji, dia sudah mulai mengenal kebenaran atau memang anti kebenaran, anti tauhid, anti sunnah. Itu harus kita punya datanya, kita harus tahu itu. Nanti cara menyampaikannya pun beda, materi yang disampaikannya pun beda. Kemudian lihat waktu, lihat tempat. Tidak semua tempat bisa kita sampaikan kebenaran, tidak semua waktu, tidak semua orang, karena bisa jadi ditolak kebenaran kita karena kita salah tempat, salah waktu dalam menyampaikannya. Penting para jemaah sekalian. Makanya kata Nabi alaihissalam, hadithun nas ala qadri uqulihim. Ajak mereka
atau sampaikan agama kepada manusia sesuai dengan tingkat intelektual mereka, tingkat pemahaman mereka. Kalau mereka awam, jangan tinggi-tinggi pembahasannya, biasa aja. Gak usah sampai kalau perlu tidak perlu menyebutkan kalau Allah, kalau Rasul, kalau perlu tidak perlu menyebutkan dalil. Sederhana aja, substansinya aja kita sampaikan, intinya. Intinya apa sih? Intinya itu begini loh. Islam itu mengajak kepada ini. Begitu. Sampaikan intinya. Contoh misalnya, ada orang awam sholatnya cepat. Setelah sholat, dia mungkin keluarga kita, waktu kumpul keluarga, kok ini sholatnya Allah. Terus kita setelah salam kita tegur, dia bilang, kamu sholatnya terbiasa begitu ya. Bahasa penting para jemaah. Semakin kita tampil dalam dakwah, bahasa harus lebih lembut. Kalau bahasa kita kasar, akan lebih berpotensi dakwah kita ditolak. Bagaimana Allah Jalla wa'ala menyuruh Musa untuk menyampaikan dakwah kepada Fir'aun dengan cara yang lembut, dengan ucapan yang lembut dan menyentuh. Uqula lahu qawlan layyina. Bahasa itu penting. Bahasa yang lembut. Kadang orang taunya ilmu, tapi ketika dakwah dia nggak perhatikan tuh bahasa, nggak perhatikan bahasa. Apalagi yang ditegur orang awam. Misalnya begini, dia ketemu ada, nanti kita kembali ke contoh yang pertama. Dia lihat ada saudaranya masih telanjang misalnya. Kamu tahu nggak kalau kamu pakaian begini terbuka auratnya, kamu nggak bisa mencium bau surga loh, Rasul bilang begitu. Itu kan keras, kasar sekali gitu. Padahal intinya kita ingin merubah saudara kita yang akhwat, yang tadinya terbuka menjadi tertutup. Tapi gara-gara bahasa yang terlalu kasar, sehingga dia, ya terserah saya dong, melawan. Bukan menolak dalil, tapi karena cara kita menyampaikan tidak dengan santun dan lembut. Para jamaah, para ulama ingatkan, Islam itu berat. Jangan dibuat lebih berat, jangan dibuat lebih ditolak gara-gara cara penyampaiannya yang tidak lembut. Sabar. Dakwah itu harus dengan sabar, dengan lembut, tidak boleh lepas itu. Greget saya, udah umur masih begini kelakuannya, sabar. Tugas kita hanya menyampaikan, bukan merubah. Udah umur 40 tahun masa masih buka pakaian terbuka, memangnya kenapa? Kita ini jangan banyak mengeluh. Seorang yang ingin berdakwah jangan banyak mengeluh. Fakta di lapangan, fakta yang Nabi kabarkan bahwa semakin mendekati kiamat keburukan semakin merajalela, itu udah biasa. Orang banyak mengeluh jangan dakwah. Dia harus cari solusi, optimis, ya. Kembali kepada contoh sholat misalnya. Ketika kita melihat saudara kita sholatnya itu cepat, tiba-tiba salam, kita panggil. Ingat, kalau udah bicara dakwah, bicara tentang agama berarti dakwah. Kalau udah bicara dakwah, jangan terlepas dari kelembutan. Jangan pernah kita kaku dalam dakwah, karena agama ini berat. Apalagi agama yang sesuai dengan sunnah, wallahi lebih berat. Karena orang sudah familiar dengan syirik, orang sudah terbiasa dengan bid'ah, kaum muslimin sudah terbiasa dengan maksiat.
kita kasih yang bertolak belakang dengan kebiasaan mereka dengan cara yang kaku, kemungkinan besar dakwah kita ditolak, tidak dihargai dan didengar. Dan itu fenomena kaum muslimin. Jangan, dia kan orang Islam, harusnya dengar dong, masa gak suka nasihat? Jangan. Walaupun baik kita ini mayoritas muslim, tapi sudah terbiasa dengan hal yang bertolak belakang, bertentangan dengan ajaran Rasulullah SAW. Maka gimana cara nasihati mereka yang sholatnya banyak salahnya, banyak kelirunya, apalagi sholatnya cepat? Kita bilang, alhamdulillah, masya Allah kamu masih sholat, ya masya Allah, puji, semoga kamu istiqomah, karena saat sekarang banyak orang yang tidak sholat, tapi kamu masih sholat. Cuma boleh nggak saya kasih masukan? Nah ini penting bahasa. Boleh nggak saya kasih masukan? Apa masukannya? Tahu nggak sholat itu tujuannya apa? Sholat itu tujuannya adalah untuk mengingat Allah. Logikanya, nah perlu logika. Seorang berdakwah jangan saklek dengan dalil, perlu disentuh logikanya. Ketika kita menyampaikan bahwa sholat itu, tahu nggak tujuannya apa? Tujuan utamanya berzikir kepada Allah. Logikanya, orang kalau zikir itu kan tenang. Nah jadi kira-kira pas nggak kalau kamu tadi sholatnya Allah Akbar, Allah Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Allah Akbar, kan sholat zikir, kira-kira gimana? Dan tidak perlu dengan memponis. Bijak dalam dakwah bisa bentuk pertanyaan, menurut kamu bagaimana? Balikin ke dia gitu. Menurut kamu gimana? Kamu kan tadi sholatnya cepat, terus sholat itu kan tujuan utamanya dzikir, kira-kira sejalan nggak dzikir dengan sholat cepat tadi? Kira-kira gimana menurut kamu? Dia akan mikir. Makanya Allah puji orang yang khusyuk dalam sholat, yang tenang, supaya dzikirnya dapat. Dan sholat itu salah satu pintu rizki. Jangan gara-gara ada meeting, ada ini, dikorbankan sholat. Tahu nggak? Sholat itu salah satu pintu utama rizki. Orang itu dapat rezeki bukan hanya karena dia kerja, bukan hanya karena dia usaha, bukan hanya karena dia ini dan itu. Justru pintu rezeki terbesar sholat. Apa kata Allah? Ya, dalam Al-Quran, coba lihat nih, Allah kaitkan sholat dengan rezeki. Banyak orang mengorbankan sholat karena ada meeting, karena usaha tokonya ditutup, gak ada orang, dia harus gara-gara balik ke toko gitu. Dia ngitung tuh untungnya berapa, tapi dia nggak ngitung bahwa sholat itu termasuk pintu rezeki. Lihat Al-Quranul Karim, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, ya, di mana Allah katakan, lihat surah Toha, surah Toha ayat 132. Allah bilang apa? Wa'mur ahlaka bis salah, dan perintahkan keluargamu untuk salat. Suruh keluargamu untuk salat. Wastabir 'alaiha, dan sabar. La nas'aluka rizqa, jangan khawatir kamu kehilangan rezeki. Lihat. Padahal awal ayat Allah bicara tentang salat, dan kamu terus konsisten suruh keluargamu untuk salat. La nas'aluka, ingat saya tidak minta rezekimu. Apa maksudnya? Rezeki kamu tidak berkurang dengan berkurangnya waktu kamu sebagian untuk nyuruh orang sholat gitu. Jadi jatah rezeki kamu gak berkurang. Nahnu narzuquk, kami yang memberi kamu rezeki. Jadi dengan kita, ya, dengan kita meluangkan waktu, sebagian waktu kita untuk sholat, mengajak keluarga untuk sholat, justru itu rezeki. Bahkan rezeki kita semakin berkah. Makanya kalau orang ingin rezekinya berkah, jangan tinggalkan sholat dalam keadaan apapun. Bahkan bukan hanya berkah,
bahkan berlimpah insyaallah. Berlimpah insyaallah. Selama ikhtiarnya maksimal, silaturahimnya bagus, selalu menjaga salat. Lihat aja perubahan keadaan ekonominya akan semakin baik. Jaga salat. Jangan korbankan salat. Justru mengorbankan salat akan mengurangi rezeki. Allah jelas di ayat ini. Kamu fokus untuk menyuruh keluarga untuk salat, jaga salat. Hal itu tidak mengurangi jatah rezekimu, bahkan aku akan rezekikan kepada kamu. Aku limpahkan rezeki kepada kamu. Nahnu narzuquk. Lalu apa kata Allah? Wal aqibatu littaqwa. Akhir yang baik akan dirasakan oleh orang-orang yang bertakwa. Artinya apa? Hidup kita tenang, hidup kita nikmat kalau hidup ini tidak pernah terpisah dari salat. Nah, di situ kita sampaikan saudara kita, tersentuh dia. Cara menyampaikan dengan baik, dengan lembut, dengan santun, syarat dengan dalil, itu yang akan lebih cenderung didengar oleh orang, ya. Kemudian para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan 3 cara dalam berdakwah. Yang tadi yang pertama dengan hikmah. Hikmah itu lihat kondisi. Oh, ini orang dinasihati, didakwai kayaknya dengan perbuatan deh, jangan dengan lisan, dengan contoh misalnya. Atau saya sampaikan nanti di momen tertentu atau di waktu tertentu. Ya, itu hikmah, menyesuaikan keadaan, namanya hikmah. Yang kita sampaikan ilmu, tapi tidak kita sampaikan kecuali setelah kita menyesuaikan waktu, tempat, orangnya bagaimana, apakah saya dengan ucapan, apakah dengan perbuatan, itu namanya hikmah. Kalau ini tidak mempan, kalau ini tidak efektif, yang kedua dengan nasihat, baru dengan lisan. Karena tidak selalu perbuatan itu memberi pengaruh. Perlu juga ada penjelasan, klarifikasi, penjelasan. Karena kadang-kadang orang kalau dijelaskan nggak paham-paham dia. Makanya akhirnya kita jelaskan bil wal mau'izatil hasanah. Yang ketiga, kalau juga tidak ada perubahan dengan sudah dinasihati, maka dengan dialog, dengan debat. Kenapa sih kamu begitu? Mulai agak tegas tuh. Kenapa? Apa dasarnya? Apa argumen Anda? Apa argumen kamu seperti itu? Begini, ajak debat, ajak diskusi. Ya, billati ahsan, diskusi tapi bukan untuk menang kalah, bukan untuk menjatuhkan, tapi diskusi untuk mencari kebenaran dan mengikutinya. Itu tujuan kita diskusi. Baik. Kemudian ya, kita dalam hal ini juga jangan kaku dalam dakwah. Bahkan kata Ustaz di sini mengatakan, wa minan nasi may yaqul bil aks la yaqtadi bil adillah syar'iyyah. Ada orang yang didakwai nggak perlu pakai dalil. Jadi kalau Anda berdakwah pakai dalil terus, kalau Rasul nggak benar, nih kata Syafi'i begitu. Ada orang yang dinasihati, didakwai tidak perlu pakai dalil, tapi dengan nasihat yang baik, ya, isi dalil, intisari dalil kita sampaikan, kena, dengar dia, ya. Illa idza thabata indahu bil adillah, bahkan dia lebih menerima itu ketika yang kita sampaikan sesuatu yang logis, argumennya itu kuat secara, ya, menurut nalarnya kita jelaskan secara logis itu seperti apa, kita jelaskan gitu. Terus lagi faidahnya, kita kalau ingin hidup berkah, kalau ingin tetap istiqomah, kuncinya adalah id'an lil kitab was sunnah wal qabul wal id'an. Kalau hidup kita mau berkah, mau istiqomah terus sampai akhir hayat kita, ya, dengan bertambahnya waktu, bertambahnya usia, bergulirnya waktu, bertambahnya usia. Kalau kita ingin semakin baik, kuncinya apa? Kuncinya tunduk kepada dalil, jangan ngeyel, jangan membantah, tunduk kepada dalil, menerima dan siap mengamalkan.
Jadi kunci keberkahan hidup istiqomah itu tunduk kepada dalil, menerimanya dan mengamalkan. Jadi kapan kita disampaikan dalil yang tidak kita ketahui sebelumnya, lalu kita tunduk, siap, sami'na wa ta'na, kita terima, lalu kita amalkan, inilah kunci keberkahan dan istiqomah. Dalilnya adalah surah Ahzab ayat 36. Allah katakan, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak patut bagi seorang mukmin laki-laki dan seorang mukmin perempuan, apabila diputuskan oleh Allah dan Rasulnya suatu perkara, lalu dia mencari pilihan lain. Gitu. Ayat ini memberi pelajaran kalau ingin hidup berkah dan istiqomah, semakin berkah, bahagia, semakin bermakna hidup kita, kuncinya tadi tunduk kepada dalil, jangan melawan dalil, menentang dalil, terima, amalkan. Semakin kita kuat dengan hal tadi, semakin Allah angkat derajat kita. Innallaha la yarfa'u qadrahu ala qadri tamassuki bisunnah. Allah angkat derajat seorang muslim ketika dia semakin bertunduk kepada dalil, menerima dan mengamalkan dalil. Yang mengangkat diri kita bukan gelar, tapi ketika kita dekat dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Ya. Kemudian Imam Nawawi membawakan ayat tentang mengajak kepada kebaikan, surah Al-Imran 104. Dengan firman Allah tabaraka wa ta'ala, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Dan jadilah kamu, atau di antara kalian jadilah umat yang mengajak kepada kebaikan. Umat itu dalam Al-Quran memiliki 4 makna. Ya, memiliki 4 makna, yaitu kata ambigu dia, kata yang memiliki beberapa makna. Yang pertama, umat itu artinya agama. Tolong dicatat ini, karena nanti kita dengar kata ummah, kana Ibrahim, inna Ibrahim kana ummatan qanita. Umat, kok umat? Kok Ibrahim umat? Nah, nanti kita jelaskan di sini. Kata umat dalam Al-Quran, karena dia termasuk kata ambigu yang memiliki beberapa makna, ada 4 makna dari kata umat. Yang pertama, umat itu agama. Contohnya surat Al-Mu'minun ayat 52, di mana Allah katakan, wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Inilah umatmu, yaitu inilah agamamu. Ummatan wahidah, yaitu agama yang satu. Kalau kita nggak ngerti umat yang satu maksudnya apa, padahal makna umat sini adalah agama. Yang kedua, makna millah, yaitu waktu yang panjang, bertahun-tahun. Jadi makna umat yang kedua bertahun-tahun atau waktu yang panjang. Contohnya adalah surat Yusuf ayat 45. Allah katakan, wa qala alladhina jaminhuma wadzakara ba'da ummah, dan berkata yang selamat di antara mereka berdua, wadzakara ba'da ummah, dan setelah bertahun-tahun. Jadi umat itu artinya setelah bertahun-tahun, ba'da sinin. Yang ketiga, makna umat panutan. Makanya Allah menyebut Ibrahim umat. Apa maknanya? Beliau itu panutan, maknanya qudwah, imam. Contoh surat An-Nahl ayat 120. Allah Jalla wa Ala berfirman, inna Ibrahim kana ummatan qanita. Ibrahim itu adalah umat yang taat. Maksudnya apa? Panutan yang taat. Umat itu artinya panutan. Yang keempat, yang terakhir, umat itu artinya sekelompok manusia. Sekelompok manusia, yaitu ta'ifah, bermakna ta'ifah.
Contohnya apa? Ya, ayat ini Ali Imran 104. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Hendaklah di antara kalian ada sekelompok orang yang berdakwah, yang mengajak kepada kebaikan. Jadi umat itu artinya ada 4. Sekelompok manusia. Kemudian apa lagi? Agama. Kemudian apa lagi? Beberapa tahun. Kemudian yang terakhir panutan. Ya. Baik. Kemudian ya, beliau membawakan buah hadis Abu Hurairah, hadis Abdul Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Di mana di sana hadis Abu Hurairah bunyinya adalah man da'a ila hudan kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu wa la yunqusu min dhalika min ujurihim syai'a wa man da'a ila dhalalah kana 'alayhi min al-ithmi mithlu athami man tabi'ahu wa la yanqusu dhalika min athami syai'a. Ya. Jadi siapa yang mengajak kepada petunjuk, siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka dia akan mendapatkan pahala dan pahala orang yang mengikutinya. Pahala orang yang mengikutinya. Yang dimaksud dengan da'a ila huda, mengajak kepada petunjuk, menjelaskan. Ya. Mengajak, menjelaskan, mengajak, atau memberi contoh, menjelaskan. Contoh misalnya kita ingin jelaskan tentang sholat duha, karena ada orang yang misalnya bukan sholat duha, misalnya sholat rawatib. Banyak kaum muslimin masih mengerjakan rawatib qabliyah zuhur 2 rakaat. Kita jelaskan, tahu nggak, zuhur qabliyahnya itu bukan 2 tapi 4. Dan Nabi alaihissalam selama beliau mukim, beliau tidak pernah sholat qabliyah zuhur 2 rakaat, selalu 4. Oh iya, mana hadisnya ini? Hadis Aisyah. Kata Aisyah, Nabi tidak pernah meninggalkan selama beliau tidak safar, meninggalkan qabliyah zuhur 4 rakaat. Setelah itu kita beri contoh dengan selalu 4 rakaat setiap mengerjakan qabliyah zuhur 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi mengajak itu tidak hanya dengan lisan tapi dengan contoh. Kalau orang itu ngikut, pahala sholat sunnah qabliyah dapat. Dia ngajak lagi ke yang lain, terus dapat pahalanya, subhanallah, berkaitan. Bayangkan, pahala qabliyah zuhur, ketika orang ini belajar qabliyah zuhur dari kita, kemudian diamalkan, kita lihat pahalanya. Lalu dia jadi kayak MLM gitu. Setiap yang dapat, yang mengikutinya, kita dapat pahalanya. Itulah keutamaan orang yang suka mengajak kepada kebaikan. Jadi kita ini jangan bodoh, jangan hanya mencari pahala dari sholat, cari pahala dari mengajak orang kepada kebaikan. Karena pahalanya itu kita nggak berbuat, hanya capek di awal, setelah itu terus ngalir pahalanya. Dapat poin kita. Dia ngajak orang dari ilmu yang kita sampaikan, pahala kita dapat. Orang yang dari orang pertama yang kita ajarin, terus dia orang ketiga, keempat, kelima, kesekian, terus pahalanya ngalir ke kita. Subhanallah. Bisa jadi itu yang menjadi bekal terbaik akhirat kita. Jangan bodoh, jangan hanya berpikir pahala itu hanya kita dapat dari apa yang kita amalkan. Mengajak kebaikan adalah ladang pahala yang sangat besar. Mengajak kepada kebaikan. Ya. Sebaliknya, jangan suka kita mengajak kepada keburukan. Di kampung ini misalnya, dulu anak mudanya nggak kenal yang narkoba, tiba-tiba ada anak muda yang pertama kali yang memperkenalkan narkoba, maka dia terus mendapatkan sedekah jariah. Siapapun yang merintis, siapapun yang memasukkan keburukan. Makanya para jemaah sekalian,
Dosa syirik itu ditanggung oleh Amr bin Luhai, seorang yang pertama kali memperkenalkan kesyirikan kepada bangsa Arab. Itu Amr bin Luhai. Kata Nabi alaihissalam, saya melihat dia menarik ususnya di neraka. Begitu sadisnya, begitu pedihnya siksa yang diterima oleh Amr bin Luhai, karena dia pertama kali memperkenalkan syirik kepada bangsa Arab. Coba berapa ribu, berapa juta orang Arab berbuat syirik, yang menanggung dosanya Amr bin Luhai. Dia yang pertama kali memasukkan syirik ke dalam bangsa Arab. Ya. Dan kaidah berkata bi anna sabab al mubashir, orang yang menjadi sebab kebaikan seperti orang mengamalkannya, itu kaidah loh. Jadi kita jangan hanya berpikir bahwa berbuat baik itu, pahala itu dari hasil kebaikan yang kita kerjakan. Bukan. Menjadi sebab kebaikan sama seperti pelakunya. Jadi kita ketika mengajak orang kepada kebaikan, menjadi sebab, membimbing, memberikan petunjuk, lalu orang mengamalkan, lalu diikuti lagi yang lain, itu pahala terus mengalir. Karena menjadi penyebab sama pahalanya dengan orang yang berbuat, menjadi perantara, menjadi sebab kebaikan sama seperti orang yang mengamalkan kebaikan. Ingat, menjadi sebab kebaikan sama dengan orang yang mengamalkannya. Misal kita tidak punya ilmu, kita tidak bisa berdakwah, terus kita punya keponakan atau keluarga yang kurang mampu, udah deh saya sekolahin, saya jadi sebab mudah-mudahan dia punya ilmu agama, berdakwah. Lalu keponakan kita yang nggak mampu kita biayain, kita sekolahkan di pesantren, kemudian lulus, kemudian dia sekolah kuliah, sampai akhirnya dia jadi dai. Dakwahnya dia, kita dapat pahala. Jadi sebab dia berilmu, sebab dia berdakwah. Di situ harus luas pemahaman kita itu. Harus luas. Sangat disayangkan, banyak orang kaya mikirnya dia aja yang berbuat, dia tutup untuk kesempatan untuk menjadi sebab. Misalnya kita sodorkan, ayo ini bangun pesantren, mikir, ayo ini kita bangun masjid, mikir, padahal duitnya banyak, padahal sebab kebaikan itu seperti orang yang melakukan. Ya, makanya para jamaah sekalian, fitnah harta itu luar biasa. Jangan dipikir orang banyak duit semakin derma, belum. Justru orang semakin kaya semakin perhitungan, semakin pelit. Itu fitnah harta. Makanya kata Nabi alaihissalam, inna likulli ummah fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat ada fitnahnya, dan fitnah terbesar umatku adalah harta. Adalah harta. Makanya kita doa kepada Allah, mudah-mudahan harta yang kita terima harta yang berkah, harta yang halal. Minta yang terbaik kepada Allah. Jangan hanya minta kaya, tapi minta yang terbaik kepada Allah. Terus kita jangan iri kalau ada orang kaya, tajir, kaya ya, mobilnya, rumahnya mewah. Yang kita iri itu orang kaya yang bermanfaat dengan hartanya, yang membuat kita silau, membuat kita iri. Ya Allah, rumahnya megah sekali, sultan misalnya, dia bermanfaat gak? Oh enggak, cuma mewah aja, tapi nggak pernah tuh saya dengar, saya lihat dia berbagi dengan orang-orang fakir, berbagi dengan anak yatim, bangun pesantren ini, bangun masjid ini, nggak pernah. Jadi kayaknya rumahnya puluhan miliar, ratusan miliar, tapi dia berbuat baik menurut dia saja. Kita tidak usah iri dengan orang-orang seperti itu. Kita iri kalau ada orang kaya tapi betul-betul bisa bermanfaat dengan hartanya. Ya. Kemudian terakhir adalah dibawakan hadis Ali bin Abi Thalib. Hadis Ali bin Abi Thalib dan hadis Anas. Kita bacakan hadis Anas saja deh. Ya. Hadis Ali juga di situ, yatahullah aliyadi. Dan Nabi alaihissalam selalu mengingatkan sahabatnya, jadilah kamu orang yang menjadi pintu kebaikan. Jadilah kamu orang yang selalu menjadi pintu kebaikan, yatahullah aliyadi. Ya.
Kita ini muslim harus menjadi pintu kebaikan, jangan jadi pintu keburukan. Harus jadi pintu kebaikan, bisa menjadi contoh terutama dengan perbuatan kita. Ya, karena memang wallahi dakwah nasihat dengan perbuatan itu lebih berpengaruh, lebih efektif dibanding dakwah dengan lisan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dalam hadis Anas, jangan meremehkan sikap memberi petunjuk kepada kebaikan. Perbuatan memberi petunjuk kepada kebaikan itu suatu hal yang besar. Ada celah untuk bisa menunjukkan kepada kebaikan, lakukan, jangan disia-siakan. Contoh misalnya, Nabi itu sudah jadi surga, tapi beliau memanfaatkan kesempatan itu, walaupun itu kesempatannya bagi dia pahalanya dikit mungkin, tapi beliau mengatakan apa? Ada seorang baru masuk Islam, an-nafatan min Aslam, ada seorang anak muda dari Bani Aslam. Dia bilang, ya Rasulullah, saya datang kepadamu, saya ingin menyatakan bahwa saya siap berperang di jalan Allah, saya siap berperang. Cuma saya nggak punya senjata, saya nggak punya baju perang, saya nggak punya peralatan, nggak punya senjata untuk berperang. Walaysa mahi matajahazabihi, saya tidak punya sesuatu yang dengannya saya bisa siap untuk berperang. Baju perangnya, pedangnya, segala macam, penutup kepala, saya nggak punya. Di mana saya dapat? Bagaimana saya mendapatkannya ya Rasulullah? Saya siap perang. Apa kata Nabi? I'ti fulan. Saya dengar ada yang mau perang, sahabat itu, tapi dia sakit. Dia lengkap itu, dia punya baju perang, baju besi, dia punya pedang, udah siap, qadarullah. Pada saat kita akan berangkat perang, ke medan perang, dia sakit. Coba kamu ya fulan ke orang itu, minta supaya berkenan, ya, supaya ikhlas dan ridha, baju perangnya kamu pakai, pedangnya kamu pakai buat berperang. Lihat, dimanfaat kalau Nabi kesempatan itu menunjukkan kepada kebaikan. Datang orang itu, ya, lalu dia mengatakan, inna Rasulullah yuqri'ukas salam, wahai fulan, assalamualaikum. Saya datang ingin menyampaikan sesuatu. Yang pertama, saya menyampaikan Nabi salam kepadamu. Nabi mengucapkan salam kepadamu. Kata, waalaikumsalam warahmatullah. Lalu beliau mengatakan apa? Saya datang ke sini untuk apa? Katanya engkau sudah siap berperang dengan segala perlengkapannya, tapi engkau sakit ya? Iya, saya sakit. Bolehkah saya gunakan peralatan perangmu untuk saya gunakan berperang jalan Allah? Maka dia pun berkata kepada istrinya, ya fulana a'tihi allati tajahastu bihi, wahai istriku, beri dia peralatan perang yang tadinya mau saya pakai. La tahbisuni, jangan ditahan, gak apa-apa, kasih orang itu, karena ini sudah amanat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi la tahbisina min syai'a fayubarak laka fi, jangan kamu tahan, gak usah mikir-mikir, kasih langsung. Ya, karena beliau sudah diutus Rasulullah SAW kepada kita, karena yang tahu saya tidak jadi perang, tidak jadi berangkat ke medan perang itu Rasulullah SAW. Berarti dia diarahkan ke kita karena Rasul yang memberikan arahan itu. La tahsabina min syai'a, jangan mikir-mikir, kasih. Fayubarak laka fi, maka Allah akan berkahi kamu. Jadi orang yang selalu memberikan petunjuk kepada kebaikan. Apa saja, ada orang nanya jalan, Pak, numpang tanya, kalau ini di mana? Kadang-kadang orang, oh maaf Pak, saya nggak tahu. Padahal tahu. Saking malas ditanya gitu. Segala kesempatan untuk bisa memberi petunjuk kepada kebaikan kepada orang, apalagi dia orang jauh, apapun misalnya tukang orang yang nganter paket, dia nggak tahu, kita tahu itu, cuma mungkin tetangga kita nggak cocok aja begitu. Udah, saya nggak tahu ya di mana orang itu, padahal itu tetangga kita. Oh, di situ Pak, tapi jam segini orangnya nggak ada Pak. Bapak nggak usah. Assalamualaikum Pak, Bu, kasihan. Kita biarin bermenit-menit bahkan setengah jam dia teriak-teriak loh. Pak, nggak ada orangnya, Bapak lempar aja Pak, atau Bapak titip ke security di depan. Itulah wallah, jangan lepas kesempatan untuk mendapatkan pahala, memberikan petunjuk kepada kebaikan. Nabi sudah dijamin surga, pahalanya udah seabrek-abrek, udah banyak banget, tapi kesempatan untuk ada orang, ya Rasulullah saya siap perang tapi nggak punya peralatan, bagaimana? Kamu datang ke fulan. Masa kita kalah sama Nabi? Fastabiqul khairat,
berlomba-lomba dalam berkebaikan para jemaah sekalian yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kita pada pagi hari ini. Itulah yang bisa sampaikan dari bab ini, mudah-mudahan bermanfaat sedikit tapi syarat dengan faedah dan manfaat ilmiah yang bisa kita sampaikan. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam wa baraka Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahil alamin. Mungkin di antara jamaah ada yang bertanya, saya persilahkan. Ustaz, mengurus orang sakit apakah bisa dikatakan sebab hidayah? Bisa menjadi sebab hidayah ketika orang yang sakit itu dia muslim tapi bukan muslim yang taat. Ya, kita bisa memberikan kesan yang baik, apalagi yang sakit misalnya orang tua kita urusin dia sakit, itu akan membuat dia berkesan, ya, kemudian mau menerima dakwah kita. Apapun yang menimbulkan kesan baik lakukan, termasuk adalah mengurus orang sakit. Iya, bisa jadi sebab hidayah. Ustaz, bagaimana berdakwah dengan orang-orang yang masih melakukan subhat? Kok subhat melakukan, tapi mereka tidak mau menerima dakwah kita. Ujung-ujungnya mereka menjauhi kita, menusui kita, malah kita dibicarakan ke orang lain untuk menjelajahkan kita. Ingat, dakwah itu hanya menyampaikan, ya, dakwah menyampaikan, dan dakwah itu bukan hanya menyampaikan kebenaran, tapi dakwah juga kita harus menguasai kebatilan. Dakwah tidak hanya menyampaikan sunnah, tapi juga kita harus memahami bid'ah. Dakwah itu tidak hanya menyampaikan kepada ketaatan, tapi kita juga harus tahu tentang maksiat. Aratus syarra la li syarri, aratus syarra li tawaqqi. Faman lam ya'rifil khaira minasy syarr, faman ya'riful syarra minal khair yaqa' fi. Saya harus tahu keburukan bukan untuk melakukannya, tapi untuk menghindarinya. Siapa yang tahu kebaikan tapi tidak tahu keburukan, dia akan terjerumus kepada keburukan tanpa dia sadari. Jadi kita ini kalau ingin dakwah, jangan hanya tahu kebenaran, tapi tahu juga kebatilan. Untuk apa? Untuk meluruskan syubhat orang yang salah paham, orang yang salah kaprah terhadap agama, sehingga ketika kita paham, kita jelaskan. Contoh fatal para jamaah sekalian, ada orang memahami tauhid yang 3 macam itu, tauhid rububiyah, uluhiyah, asma sifat, dianggapnya oleh mereka trinitas. Coba bayangkan, disamakan 3 macam tauhid ini seperti trinitas. Kata, dari mana itu katanya tauhid ada 3? Itu seperti trinitas kata dia. Kan kita harus paham jelaskannya. Aduh, jelas ini gimana ya? Enggak, pokoknya tauhid itu 3, itu enggak dari mana kata itu salah. Nah, itu kan perlu penguasaan. Begini, ya, kita jelaskan tauhid itu berdasarkan dalil, bil istiqra' was sabr, berdasarkan penelusuran tab dalil. Tauhid hanya 3, selebihnya apakah salah dari rububiyah atau uluhiyah. Kita nukil perkataan para ulama begini semua. Ada trinitas, enggak ada dalilnya. Inna ilahukum ilahu wahid, Allah itu hanya satu. Qul huwallahu ahad. Bagaimana 3 itu 113? Jadi tidak bisa disamakan. Ya, ini pemahaman kita jelaskan, pemahaman keliru itu namanya syubhat. Apa itu syubhat? Apa itu syahwat? Para jemaah, syubhat itu yang merusak pemahaman. Yufsidu tasawur, kata Ibnu Qayyim. Apa itu syubhat? Syubhat itu yang merusak dan menghalau pemahaman yang benar. Jadi kita ini gak bakal paham benar
agama ini kalau ada syubhatnya. Syubhat itu namanya segala sesuatu yang menghalangi seorang dari pemahaman yang benar, dan dari pemahaman amal yang benar, namanya syubhat. Saya ulangi ya, apa itu syubhat? Sesuatu yang menghalangi seorang dari memahami dan mengamalkan agama dengan benar, itu namanya syubhat. Kalau terkait dengan pemahaman namanya syubhat. Apa itu syahwat? Syahwat itu sesuatu yang menghalangi seorang dari amal. Kalau udah berkaitan dengan amal, itu namanya syahwat. Itu namanya kalau pemahaman namanya syubhat. Tapi syubhat bisa sampai berefek kepada amal. Contoh, orang zikir goyang-goyang begini-gini, itu karena syubhat. Karena dia memahami ya, dengan zikir sekeras-kerasnya itu semakin khusus, semakin besar pahalanya, semakin terima Allah Subhanahu wa taala. Syubhat. Mut'ah, kawin syiahnya mut'ah, kawin kontraknya syiah, itu kan mereka karena yakin. Syubhat. Mereka berpikir dengan semakin banyak melakukan mut'ah, nikah mut'ah, semakin besar pahalanya, semakin dekat dengan Allah. Itu namanya syubhat. Jadi ingat ya, syubhat itu sesuatu yang menghalangi seorang dari memahami agama dengan benar dan mengamalkannya. Syahwat itu yang menghalangi seorang dari amal. Makanya saya tanya coba, zina itu syubhat apa syahwat? Hah? Syubhat apa syahwat? Hah? Baik. Perempuan cantik terbuka auratnya itu syahwat apa syubhat? Syubhat. Syahwat apa syubhat? Baik. Perempuan bercadar tapi sering kawin kontrak, itu syubhat apa syahwat? Gitu. Jadi bisa bedakan. Tapi ada syahwatnya juga lah. Nah, udah paham, bapak-bapak paham tuh. Tapi ketika dia menghalang, kok bercadar tapi kena aib gitu loh. Oh, berarti dia kena syubhat. Karena pemahamannya dengan sering nikah, maka derajatnya semakin tinggi di sisi Allah. Jadi syubhat terkait dengan pemahaman, syahwat terkait dengan amal. Wallahu taala alam bissawab. Baik, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak saya tutup. Enggak ada ya? Dari ikhwan enggak ada? Alhamdulillah. Baik, jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Kita akhiri majlis dan kapan majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.